Selamat datang di podcast Tiga Babak, di mana podcast ini akan membahas hidup para pekerja film yang akan dibagi menjadi 3 babak, yaitu masa lalu, masa sekarang, dan masa yang akan datang. Nah, bersama gue Elgin nih, kita hari ini kedatangan bintang tamu yang cukup spesial ya. Gimana nggak spesial coba? Filmnya udah banyak dan baru kemarin dia mendapatkan Piala Citra. Oke, langsung aja Bang. Halo. Halo Gin, halo. Ya, gimana? Nah, sehat Bang, sehat banget. Dari mana Bang? Rumah? Dari rumah. Macet nggak? Macet? Lumayan. Oke. Kita mulai babak 1 ya. Neng. Nah, Bang, sesuai namanya tadi kan gue udah bilang, Mas, babak 1 ini kita membahas masa lalu lu nih. Gue sedikit ngulik-ngulik dikit lah ya. Boleh. Oke. Nah, gue sempat baca-baca kan Bang biografi lu bahwa lu awalnya tuh nggak langsung ke aktor ya? Enggak. Lu foto model dulu ya? Enggak sih, lebih ke model iklan. Model iklan. Tapi sebenarnya juga ya acting juga, cuman beda aja. Cuma nggak terlalu kayak sekarang ya? Iya. Nah, tuh apa Bang yang membuat lu banting setir berubah menjadi aktor film? Banting setir ya berarti poin pertanyaannya. Iya, kayak perubahan lu dari model iklan itu kan kok ya dulu gua ngerasa iklan tuh gua casting awal tuh 6 bulan nggak dapet terus kok gua goblok banget sih. Iya. Nggak dapet nih gimana ya? Terus Aduh, ya udah akhirnya gua dikasih kelas sama awalnya tuh sama manajer gua sama Sanca dikasih kelas, abis itu kelas kedua masih belum dapet juga. Kelas kedua tuh gua sama Bang Norman Akiwen. Adalah dia seorang aktor juga gitu, tapi dia acting coach juga, belajar dari dia segala macam. Akhirnya tembus di film Multiverse pertama kali. Nah dari situ gue ngerasa oke, gue kalau misalnya emang mau nyemplung, tadinya soalnya gue awalnya startnya cuma pengen kasarnya nyari duit doang. Kayaknya easy money gitu, ternyata nggak easy, acting susah cuy. Gila, iya, parah. Gue kira kayak aduh slow aja lu. Parah, kayak yang penting kamu putih. Yang penting lu baru syuting, duit ngalir gitu kan. Tapi nggak ada craftnya, ada orang-orang yang emang benar-benar passionate di situ gitu maksudnya. Iya. Nggak segampang itu berarti. Bener, makanya. Ya karena nggak semudah itu ya udah gue pelajarin craftnya, gue ke teater nanya-nanya. Gue nggak pernah punya pendidikan yang apa ya namanya, yang secara struktural kayak sekolah film atau sekolah acting gitu. Enggak, nanya-nanya ke orang. Awal lu berarti nanya-nanya dulu, baru tiba-tiba naik terus. Enggak, nanya-nanya dulu, nyasar gimana nih nanya kan semuanya itu kan beda-beda gitu. Apalagi ngomongin acting gitu, cara orang beda-beda. Menurut gua kayak cara directing, cara beda-beda gitu tiap orang gitu, punya sendiri gitu. Nah, gua yang ngedengerin doang nggak tahu apa jadi apaan nih pas action yang gue pakai apaan ya? Banyak masukan. Iya, sampai akhirnya ketemu sendiri gitu. Oh ini cara gue nih, ini yang nyaman yang gue pakai gitu di setiap kalau misalnya karakternya begini, gue maunya begini masuknya. Itu Bang. Pertanyaan kedua nih, gue mau bahas tadi poin lu. Kan lu kan udah banyak Bang. Film pertama lu udah film pendek sampai yang sekarang Kadet yang terbaru ya Bang ya. Nah itu kan berbagai macam peran lu udah mainin. Gue diajarin di kuliah gue bahwa kalau peran itu sutradara peran ya, terutama ngajarin si aktor itu untuk berimajinasi, merem, tarik napas, berimajinasi gitu untuk mengembangkan imajinasi dia bahwa kalau dia peran ini dia bisa gitu. Dan haram hukumnya kalau lu berakting depan kaca. Apakah lu melakukan hal yang sama atau gini sih? Cara lain? Buat gua tuh tiap aktor itu punya cara yang berbeda gitu maksudnya. Gue nggak bisa bilang kalau misalnya hal yang barusan lu bilang itu bener atau salah, soalnya nggak ada yang bener atau salah. Selama itu works depan kamera, ya terserah mau cara lu gimana gitu. Tapi buat gue balik lagi, ini yang sering terjadi di keaktoran ya. Pada saat lu main, itu ganggu lawan main lu, bukan bantu lawan main lu. Maksudnya ganggu itu gimana? Misalnya ada yang namanya method acting gitu. Oke, gue on set atau offset itu berubah jadi karakter gitu. Terus poinnya apa kalau misalnya? Buat gue itu nggak bisa jadi alasan buat lu berbuat jahat sama orang. Let's say misalnya gue jadi pemerkosa, terus gue harus merkosa orang beneran in order supaya bisa ngerasain itu. Kan banyak caranya, makanya harus pakai imajinasi. Nah maksud gue banyak hal yang di keaktoran itu yang nggak bisa diteoriin. Kenapa? Soalnya pada saat gue kerja itu pakai perasaan gitu maksudnya. Berarti pendalaman lu di peran ini perasaan ya. Dan gue nggak begitu setuju dengan kata-kata ngajarin. Soalnya buat gue pada saat siapapun ya, ini gue ngomongin pada saat di suatu film itu kita semua kolaborasi. Director udah tau mau ngapain, gue juga udah punya tugas gue, which is background karakter semuanya gue cari, gue punya tanggung jawab itu, gue harus observasi, gue harus ini kalau misalnya emang waktunya mendukung ya, gue harus cari sosiologinya gimana, psikologinya gimana segala macam. Bayangin deh, setiap orang udah tau mau ngapain, enak gak lu syuting? Enak sih. Makanya harmoni semua. Iya, jadinya semuanya udah satu visi gitu. Oke, kita semua punya film, let's say misalnya isunya apa? Misalnya isunya tentang eksploitasi anak. Semua orang udah mikir ke situ. Oke, kita bikin.
jadinya khusyuk syuting. Enak ya. Iya. Gue praktek di kuliah gue nggak gitu. Ya makanya. Bentar semua. Makanya menurut gua kadang di perfilman tuh ada dua gitu. Ah. Either lu mau nikmatin apa yang lu lakuin atau lu mau ngebuktiin sesuatu. Kalau buat gua pengen nikmatin. Bukti nggak bakal habis. Lu dapat bukti. Oke, Ciko lu bagus. Ciko lu bagus nggak habis cuy. Tapi ntar besok di rumah lu kepikiran utang juga abis dipuji. Iya nggak ngefek ke kehidupan gua gitu maksudnya pujian itu. Iya. Jadi lebih beban aja Bang. Kalau gue jelek gimananya gitu. Iya, jadi masalah bagus jelek padahal kan bukan. Iya. Buat gua ya. Buat lu. Iya. Sampai apa enggak? Soalnya gue pernah punya pengalaman, gue screening film pendek pendeknya ini tentang gue sebutin secara garis besar tentang LGBT. Oh iya. Despite daripada ini bener atau enggak, ada 3 orang laki-laki parubaya itu pada saat itu di Prancis Institut tuh apa sih? Ya Institut Prancis lah. Institut Prancis. Iya. Kita screening di situ ada 3 orang nyamperin gue nangis. Nangis bilang terima kasih selama 20 berapa tahun dia nggak pernah bisa suarain ini. Jadi kan buat gua itu rasanya penuh gitu loh maksudnya. Oh ini bukan tentang duit aja walaupun gue nyari duit di sini. Iya. Bukan tentang itu aja gitu. Semua nggak melulu tentang duit gitu. Tapi kan kita ada artnya gitu maksudnya. Kayak lu ngeliat lukisan deh. Gak tau. Gue cukup suka ke museum gitu misalnya. Iya. Terus. Gua ke art gallery gitu. Gua ngeliat satu lukisan gitu let's say. Iya. Tiba-tiba gue nangis, kenapa nih? Itu kan rasa yang baru gitu maksudnya. Ya kita kan making art gitu maksudnya. Balik lagi gitu. Mau kita nyari duit atau enggak, despite dari situ kan ada sesuatu yang kita bikin dan pengen kita sampein. Iya. Gitu. Feelingnya. Iya. Itu duit urusan belakangan ya. Iya depan belakang sih sebenarnya. Iya maksudnya balancing out aja maksud gua. Soalnya gini, nyokap gua bilang ke gua, apapun pekerjaan lu kalau dilakuin pakai hati, duit nyusul. Bener kan? So far sih kalau gue gitu ya. Tapi mungkin buat orang-orang yang gue cukup beruntung mungkin. Soalnya gue nggak tahu kehidupan 7 miliar orang yang ada di dunia sini. Jadi ya gue nggak pernah bisa so tahu. Soalnya gue masih stay di acting juga gara-gara di titik gua ternyata kalau misalnya gua makin tahu banyak hal, gua makin nggak tahu apa-apa cuy. Ya benar banget Bang. Hidup orang tuh, waduh, nggak bisa lu udah ngejudge orang ketemu sekali, wah ini orang kayak, gua sensor sendiri ya. Kan nggak bisa kayak begitu, lu nggak tahu hidupnya gimana cuy. Iya benar. Terus lu bilang, dia sombong. Tahu dari mana lu? Kayak seolah-olah kita malaikat aja Bang, yang tahu orang. Udah langsung nilai. Iya. Nah Bang, balik ke tadi, kan lu film pendek lu ada judul Pria ya Bang? Iya betul. Itu kan LGBT juga Bang? Ya. Dan lu acting di situ cukup ekstrim Bang? Lu mulai dari gundulin rambut sampai siuman. Iya. Itu gimana? Kok lu mau memperankan ekstrim itu? Gue tahu lu LGBT bisa lah memperankan LGBT tanpa adegan ciuman atau mungkin ekstrim botakin rambut, tapi kenapa lu terima itu? Oke. Ini di luar dari apapun ya maksudnya konteks agama, konteks apapun. Iya. Tapi buat gua manusia gitu. Kalau misalnya ngomongin LGBT apakah itu salah atau benar, itu gini, buat gue gini, seksualitas itu nggak nyambung sama personality. Maksudnya lu mau senggama sama siapapun, kalau lu baik sama gue, lu baik aja sama gue. Nggak sense maksud. Mau lu senggama sama tembok juga terserah, itu urusan hidup lu, urusan pribadi lu sama Tuhan lu aja gitu maksudnya. Gue nggak bisa bilang orang itu dosa atau enggak gitu maksudnya. Nah kenapa mau gue terima? Karena itu ngomongin manusianya, bukan ngomongin LGBT-nya. Dan yang terjadi itu tuh adaptasi dari cerita asli dari orang di Gorontalo. Gue nggak bisa sebutin. Iya. Ya, tapi intinya ya ada kejadian kayak gitu maksudnya mau itu kan portraying something kan. Iya. Buat gue film tuh ada yang mau disampaikan gitu dari sebuah keresahan gitu maksudnya. Nah kan dengan di Indonesia gitu maksudnya tanpa ada maksud untuk menyerang siapapun, di Indonesia kan cukup apa ya namanya, negara yang cukup beragam ya Bang ya? Beragam dan kita bergerak dengan aturan gitu maksudnya. Dan gue setuju sama itu, tapi maksud gue apakah perlu didiskriminasi gitu kan, sama-sama orang. Kenapa harus didiskriminasi? Ya nggak peduli yang tadi gue bilang gitu, lu mau senggama sama apapun ya selama lu baik sama gue. Paham. Kenapa gue harus pusing gitu? Kenapa harus mikirkan dia dia ngapain? Toh kalau misalnya kita mau ngebantu juga bisa dinasehatin, bukannya dimarahin atau dikucilkan. Bener. Kalaupun nggak mau denger, pilihan dia Bang. Pilihan dia. Iya, setuju. Iya, lu nggak bisa maksa orang buat ngedenger lu lah. Maksudnya. Iya. Salah dan benar kan menurut pandangan gua, dan benar itu adalah pandangan orang lain. Iya. Kita mandang salah, dia mandang benar. Iya. Sudah. Perspektif aja itu. Perspektif aja kan. Makanya. Iya. Makanya seru bikin film. Lu terima itu karena perspektif aja ya Bang. Iya. Ya makanya buat gua kerja di film ini
pengalaman gue, tapi gue bukan nyeritain tentang gue doang, orang-orang yang di sekitarnya gitu. Let's say misalnya ini gue ngomongin project buruk ya, gue makan cuma dapat 5 buncis, syutingnya di hutan 5 buncis, nasi biasa sama daging sekecil ini. Gue tanya ke teman-teman lighting kalau nggak salah, nggak, itu asistennya Fokus Puller, gue nggak ngerti namanya apa. Iya. Gue tanya, bang lu nggak apa-apa makan gini? Nggak apa-apa, daripada anak istri gue nggak makan, gue masih bisa gojek cuy. Nggak tahu, maksud gue itu kan yang kejadian gitu. Dan buat gue sebagai pelaku film, bukannya kritisasi itu, benerin itu buat gue sendiri. That's why ya gue nggak mau terlalu banyak bilang oke, industri film hancur segala macem. Ya udah, terus mau ngapain kalau misalnya mau udah hancur? Ya udah benerin. Iya. Bergerak ya bang. Iya. Jangan cuma komen aja kan. Buat gue sih. Jadi ya balik lagi, Indonesia tuh negara berkembang. Lu mau expect apa? Lu mau selalu ngomongin western begini, western begitu, western begini, nggak bisa. Ayo makanya bareng-bareng kita benerin gitu. Iya, itu problem kita bang. Kita hanya komen doang tanpa gerakan. Makanya daripada kita kebanyakan ayo ya udah yuk, apa yang bisa dilakuin? Gitu. Benerin sistem. Setuju gue bang. Oke, babak pertama berakhir. Teng. Oke, di babak kedua ini kita ngomongin masa sekarang nih. Masa sekarang. Nah, lu kan baru menang Piala Citra nih bang, sebagai karakter Amin ya. Betul. Di Penyalin Cahaya. Betul. Lu kan sebagai tukang fotokopi nih. Betul. Itu apa bang? Latihan apa apakah lu ke tukang fotokopi atau apa yang mendalami lu sebagai Amin di situ? Gua pas Amin tuh pengen create something sendiri sebenarnya, tapi gua harus base dari fakta yang ada gitu. Kan pada saat lu ngebuat, nggak tahu kalau buat gua jadi aktor gitu, gua berangkat dari fakta. Fakta tuh misalnya, let's say fakta yang ada di skrip. Let's say misalnya Amin marah-marah, let's say ngomongin begitu. Dia kenapa marah-marah? Itu kan dicari dari faktanya kan. Terus gua datang nih di Abdul Majid tuh ada fotokopi, gua datang ke situ. Banyak deh. Ngeliatin kenapa sih dia marah-marah, gue pengen tahu kenapa. Kenapa ternyata nggak ada space buat dia. Nggak ada space tuh maksudnya gini, pada saat ekonomi kita tinggi, pikiran kita kan gini. Gua jarang, so far, ini mungkin gue bisa salah ya, ini bisa salah banget gitu. Tapi so far yang gue riset, orang yang ekonominya di bawah jarang punya mental illness. Karena nggak punya pilihan buat mikirin itu, yang dipikirin besok makan gimana. Setuju bang. Tapi mereka kan mau nggak mau kan harus ada keluarannya dong. Keluarannya ya jadinya senewan. Ini di case Amin ya. Di case Amin ya. Okay, nah jadinya yang keluar begitu. Oh iya. Iya. Belum tayang juga kan. Tapi maksud gua ini portraying apapun yang ada di aslinya gitu. Buat gua kita semuanya tuh menurut gua beruntun gitu. Keadaan sosial kita, keadaan ekonomi kita, sejarah kita, kenapa orang-orang suka ada yang percaya sama pemerintah, ada yang enggak. Itu tuh enggak, maksud gue makanya penting banget buat kita semua tahu sejarah supaya nggak ngulangin. Enggak sengebosenin itu kok. Sejarah tuh. Nah, ya balik lagi ke Amin, buat gue jadi kayak prosesnya ya panjang, ada observasi, ada riset, ada Regas, gue harus mention Regas. Regas tuh director yang cukup amat detail gitu maksudnya, tapi dia selalu ngasih space ke gue. Ngasih space tuh gimana? Gue dari pertama datang itu dikasih 40 page PPT itu tentang Amin yang dia mau, yang ada divisi dia. Terus abis itu gue dikasih table, tiap scene itu arahnya mau kemana, motivasi scene-nya mau apa. Tapi itu bukan buat ngatur gue. Itu balik lagi berdiskusi kalau itu buat ini yang gue mau, menurut lu gimana? Kan lu yang main. Nah itu loh maksudnya, gue nggak pernah setuju sama gue harus director harus ngajarin aktornya gitu. Enggak, buat gue ya. Gue kalau diajarin gue malah nolak. Iya. Ntar ruangan buat gue main di mana? Kan ruangan direkturnya tuh filmnya, ruangan gue karakter dong, kasih gue space buat bikin karakternya gitu. Balik lagi ke tadi kan, feeling lu nggak main dong kalau diatur kan, nggak ada terbatas gitu. Misalnya lu gue suruh nangis gitu, sekarang coba nangis, itu tuh jadi mikir, bukan ngerasain. Ya setuju banget. Setuju. Ya feelingnya ketekan dengan divisi sutradara itu sendiri. Iya makanya, gue penting banget buat nemuin film bagus tuh bukan aktornya aja yang bagus, orang-orang di belakangnya, semuanya, pendukungnya, semuanya. Gue bahkan syuting Penyalin Cahaya, DP-nya ngomong, boleh kasih waktu dulu gak buat Ciko? Diem semua. Bukannya masalah dimanjain atau enggak gitu, buat gue
ini tuh kolaborasi gitu loh. Gue juga gimana bisa ngargain orang udah naruh marking, ya udah gue taruh, gue jalanin markingnya gitu maksudnya. Oh lampunya di sini, ya udah gue begini berarti nggak bisa seenaknya gitu maksudnya. Buat gue ya, gue punya disiplin itu gitu. Tapi apakah benar atau salah, apakah nggak ada yang benar atau salah, itu cara gue. Iya. Kan ada juga yang ya udah gue aktor, gue pengen bebas. Gue juga pengen bebas. Cuman buat gue bebas tuh bersyarat. Sih. Berarti bebas di sini tuh hanya ekspresi mungkin. Apa yang gue rasain. Iya, kalau gue ya buat gue. Gitu, balik lagi. Ini kan kolaborasi. Kayak gue, film ini nggak bakal bagus kalau misalnya kita kurang makan. Iya. Film ini nggak bakal bagus kalau misalnya teman-teman lighting nggak lari-larian, narok cuy keringetan. Gue sih bisa duduk cuy, lemes. Aduh capek nih gue. Gitu. Ya mereka ngeset, muter-muter keringetan segala macam. Parah cuy, director nggak mikirin kita doang, mikirin ntar ini artnya gimana, teman-teman kita semua istirahat, mereka ngeset. Oke, gue bikin ini sekarang. Kolaborasi. Itu kerja keras bareng-bareng banget itu. Iya. Makanya ada film yang kategorikan buruk ya Bang. Nah, itu mungkin karena kesalahan kolaborasi tersebut. Mungkin. Ya banyak hal gitu maksudnya. Bisa dari budget, bisa dari skrip sama budget nggak sama tapi dipaksain. Banyak hal banget gitu maksudnya. Ya tapi balik lagi mau filmnya buruk atau enggak itu kan omongan penonton. Buat gue yang ngejalanin ya udah gue ngerjain PR gue yang gue bisa kontrol cuma diri gue sendiri. Iya. Nggak bisa orang lain. Jadi penonton mau mikir apa ya itu udah milik mereka gitu. Milik publik. Gue yang bisa gue kontrol adalah gimana gue mau usaha supaya dapetin ini karakter, that's it. Itu hanya tugas lo aja ya Bang. Iya. Oke, nah Bang, gue pengen tanya sedikit soal film terbaru lu nih, Kadet ya kan? Kadet. Kan belum keluar nih. Iya. Lu jadi siapa? Durrahman ya? Durrahman. Itu dia apa? Pemegang senjata? Enggak, dia teknisi. Sama kayak tadi Bang, lu teknisi pesawat. Lu mempelajari pesawat itu kah? Enggak. Atau lalu? Zaman ini tahun 47, gue ceritain sedikit konteks ya? Sedikit lah. Supaya bisa make sense. Di tahun 47 itu teknisi itu sebutan tok, nggak ada sekolah teknisi, yang ada sekolah tuh cuma penerbang. Soalnya kenapa? Soalnya pada saat kita dijajah Jepang, itu nggak semua orang bisa kayak Belanda pada saat Belanda tuh ada orang Indonesia yang masuk supaya bisa jadi petinggi-petinggi gitu. Di Jepang nggak bisa sama sekali. Ya. Ini kebetulan 47 setelah kemerdekaan. Jadi intinya adalah cerita Kadet itu tentang di tahun 47 agresi militer 1 Belanda. Gini. Iya. Biar lebih enak. Sekarang kan ada HP. Iya. Weh, Indonesia merdeka. Gua post di Instagram mungkin bisa jadi kemana-mana. Satu Indonesia udah tahu kalau misalnya kita merdeka. Zaman dulu kan nggak ada. Nyampe ini gimana? Bayangin deh maksudnya. Soekarno bilang kita merdeka gitu. Nyampe ke Aceh gimana? Nyampe kemana? Di situ gimana gitu. Nah, makanya maksud gua balik lagi gitu. Teknisi, penerbang itu tuh semuanya tuh by insting semuanya. Orang Indonesia tuh makanya bener-bener unik tuh. Kenapa uniknya tuh soalnya ngelakuinnya tuh ya oh ini kayaknya kesini nih, ini kayaknya kesitu nih. By feeling. Ini kreatif gitu. Ini gue dengan kebanggaan gue ya gitu. Ya karena ada pressure di situ dia jadi bisa melakukan sesuatu. Ya trial and error gitu maksudnya. Sama gue pun begitu. Jadi di sini Durrahman ini orang yang bisa masang bisa lepas nggak bisa pasang. Iya. Yang lepas mah ya ini semuanya begitu. Kita bongkar gitu. Nggak terima pasang. Iya. Nah risetnya gimana? Risetnya kebetulan ini cuma adaptasi. Jadi direkturnya Rahabi Manda sama Aldo Swastia, mereka cuma minta gua berangkat dari satu buku, semuanya gue yang bikin sendiri. Jadi kalau yang lain beda-beda ya. Kalau gue sendiri, gue susah banget dapat datanya. Jadi gue create karakter ini sendiri. Gitu. Oh, berarti ini berdasarkan lu juga ya, Bang? Berdasarkan gue. Ya sebenarnya juga kalau orang-orang lain, misalnya kita berdua nih, kita berdua jadi Habibie. Pasti kan mau datanya sama, perspektif lu terhadap Habibie sama perspektif gue terhadap Habibie ya beda. Beda. Gitu. Pemainannya juga beda. Kan? Iya. Tapi kan balik lagi yang dibutuhin apa buat ceritanya. Soalnya gue selalu percaya karakter, ya apapun itu nge-serve cerita. Gitu. Bener-bener banget. Gitu, Kadet. Tayangnya 25 November izin. 25. Kadet! Mantap. Gitu. Nah, Bang, gue pengen nanya nih sedikit nih. Selama lu di dunia perfilman nih sampai sekarang,
sutradara yang paling lu suka saat mengatur acting lu tuh siapa bang? Boleh sebut dikit kali. Boleh. Top 3 kali ya? Iyalah boleh. Top 3 aja kali. Yang paling lu suka nih saat mengatur lu acting. Ada 3 orang. Pertama Yudo Aditya. Ya. Yudo Aditya tuh direct gue di Pria, tapi dia nggak base di Indonesia. Dia sekarang jadi dosen di Columbia University, jadi dosen film juga. Terus kedua itu Paul Augusta. Paul Augusta soalnya aktor director, soalnya nggak banyak director yang ngerti acting. Jadi enak gitu maksudnya buat masuk ke karakternya, kalau misalnya buat ngobrolin karakternya sama direkturnya gitu maksudnya. Soalnya dia ngerti acting gimana gitu maksudnya. Satu lagi Regas. Itu karena detail. Iya. Dan tahu acting juga. Iya, dan dia ngasih space ke gue. Yang ngasih space dua itu nggak ngasih space. Oh nggak sih, makanya gue suka. Oh, itu space udah termasuk gitu maksudnya. Oh iya. Regas tuh ngasih space dan dia cukup detail, dia tahu apa yang dia mau. Enak soalnya, gue jadi gini. Bayangin lu punya panglima perang, kita lagi perang nih. Pada saat kita lagi perang, direktur kita kayak, ke situ dah ya jadi, mundur dah, kesana dah. Bingung gue. Bingung. Nah, tapi kalau misalnya oke kita kesono, ya udah kesono. enak gitu maksudnya. Enak. Jalannya juga. Gue harus nambahin 2 lagi sih, nggak bisa top 3. Ada Edwin orang yang cukup sama ngasih space-nya kebanyakan malah. Malah dia ayo bikin kasih gua gitu. Iya. Sama gue selalu amazed sama cara dia nuturin sesuatu gitu maksudnya. Cara di film ya maksudnya. Kebetulan gue bareng di Possessive. Satu lagi Andri Chung tuh yang bikin Kenapa Harus Bule, Gossip Girl series kemarin salah satunya dia yang bikin. Andri tuh dia orang yang emosional, empatetik banget. Perasa banget. Ya. Iya. Jadi gua tuh kalau ke dia tuh jadi kayak gua udah langsung bisa, maksud kamu begini mas, gitu. Itu mirip satu lagi harus gue mention namanya Aditya Ahmad. Aditya Ahmad. Sama tuh, kayak gitu juga. Dia selalu, kayak kalau misalnya gue tanya, mas ini mau gimana mas? Menurut kamu gimana coba? Aku pengen perspektif kamu dulu, ntar baru kita satuin sama visi kita. Enak banget gitu, ya bang ya. Jadi pemikiran lu pun digabung dengan pemikiran dia klop jadinya kan. Iya. Soalnya balik lagi gitu loh, buat gue di film bukan masalah siapa yang lebih tahu, siapa yang mau lebih ngedengerin. Pinter mah udah tahu pinter. Iya, setuju. Semua orang udah tahu keset mau ngapain gitu, tapi siapa yang mau lebih dengerin dan kita diskusiin, bukannya debat. Karena balik lagi ke kolaborasi, bukan saling adu skill kan. Iya, gue paling bagus, oke gambar gue harus begini, enggak gitu. Karena ceritanya gimana ya kita omongin lagi. Oke, ini bisa ngebantu ceritanya apa enggak gitu. Oke bang. Menurut gue gitu sih. Mantap bang. Oke, untuk babak kedua. Neng. Oke, kita lanjut ke 3 langsung ya bang. Wah. Babak 3 yang paling menyeramkan. Ini masa yang sekarang nih bang. Masa yang akan datang maksudnya. Oke, kita mulai aja ya. Neng. Nah bang, selain yang udah lu mainin karakter-karakter sampai sekarang nih, karakter apa sih yang belum sempet mainin tapi pengen banget lu mainin? Semua karakter gue pengen sih. Enggak, soalnya gue selalu percaya gitu orang kembarnya nggak sama. Jadi nggak pernah ada yang sama. Misalnya nih gue dapet karakter baik. Gimana emang dia apaan sih mainan di game gitu maksudnya? Even di game aja sekarang udah karakternya develop gitu. Kan Iya. Balik lagi baik buruk kan perspektif. Jadi gue mau karakter yang gimana ya semuanya. Lu semua greedy gue. semua iya maksudnya semuanya yang gue pengen nyobain gitu maksudnya. Jadi lu misalnya. Iya. Kenapa lu nggak menarik kalau di film nih? Menarik aja kok. Semua orang menarik. Siapapun pasti ada ceritanya sendiri. Jadi kalau misalnya ditanya gue pengen semuanya. Gue pengen semuanya bang. Dan yang udah kesampean? Yang udah kesampean ya tadi karakter. Ya lumayan banyak. Lumayan banyak juga. Iya lumayan gitu. Tapi kan nggak semuanya. Gini, realistically speaking di industri ya gue ngomong ini ya. Pada saat lu ke let's say ini caranya aja yang beda tanpa gua mau merendahkan yang manapun. Let's say gue STV. Iya. STV di calling hari itu baru dapat skrip. Iya. Apa yang bisa gue lakukan? Ya berarti maksimalnya aja. Segitu ya segitu gitu maksudnya. Tapi beda lagi misalnya let's say film-film kayak dari gue yang terakhir deh Penyalin Cahaya, gue butuh waktu 2 bulan, dikasih waktu 2 bulan buat prep itu. Tapi kan balik lagi kita nggak bisa industrinya begitu. Jadi pada saat lo mau demand misalnya, gue mau dapetin mau dapetin karakter yang bagus, tapi dalam waktu gue minta reading misalnya 1 tahun gitu.
Nggak bisa lah. Kan ini lu berarti matiin berapa orang tuh yang nggak bisa makan dari project itu. Iya, kan balik lagi gitu. Iya, balik lagi buat gue daripada kita komentarin kita lakuin sesuatu aja gitu maksudnya. Setuju. Balik lagi. Yang penting bertindak itu sendiri kan. Iya, daripada komplain. Oh ini jelek nih. Oh ini produksinya jelek. Terus gue jadinya nggak dapat reading. Terus gue jadinya skill gue jadinya hancur gitu. Hancur. Emang gitu ya? Begitu. Kapan jalannya? Iya pada saat iya pada saat kita harus ngehibur ya ngehibur lah. Pada saat let's say misalnya tujuan FTV mau ngapain sih sebenarnya? Kan kita cari dulu maknanya bisa beda-beda tiap orang gitu. Nah ya udah daripada gua komentarin balik lagi gitu. Kalau enggak ke satu titik yang kita maju bareng-bareng gitu loh maksud gua. Kalau dikritik mulu gitu. Benar-benar. Oke Bang. Nah, gue pengen nanya soal praktisi film nih Bang. Lu kan sudah banyak main film, udah tahu berapa banyak praktisi film. Kalau misalkan lu ada project nih, lu sebagai pemilik project tersebut nih, praktisi apa yang pengen lu ajak kerja sama Bang? Bisa editor kah atau apa? Semuanya sih, karena gue punya cita-cita gue pengen bikin film yang semuanya pulang-pulang tiap hari tuh kenyang. Nah, setuju gue. Seneng. setuju. Kalau kenyang seneng, happy. Kalau seneng terus dia tahu dia lagi ngebuat sesuatu yang bisa diceritain ke anak-anaknya dan keluarganya. Setuju gue. Nah, maksud gue pengen bikin film, jadi pengen kolaborasinya sama semua yang terlibat di film. Dan film sehat ya? Film sehat gitu maksudnya. Dan baik untuk semua. Iya, baik untuk semua. Yang benar-benar gue ngerasanya semuanya dipikirin. Nggak. Oh ya udah makanan ini bedain aja. Kalau misalnya bisa kita kasih sama, ya kenapa nggak sama cuy, cast crew. Kenapa harus ada yang dispesialin? Ada praktek begitu Bang? Ada kok. Kemarin gue penyalin cahaya juga begitu, nggak ada yang beda. Semua makanan ya semua sama. Itu yang bagus Bang. Ya balik lagi bagus perspektif gitu maksud gue. Perspektif gue itu hal bagus. Itu bagus. Ya enak semua, adil kan? Iya, jadinya semuanya ngumpul, semuanya ngobrol, Bang kenapa lu shotnya begini? Bisa atau DP, oke gue tuh mau shotnya begini, gara-gara ininya gini. Lu kebayang gak maksud gua apa? Misalnya gitu, maksudnya director DP aja nyampe bisa punya hubungan gitu maksud gua. Iya Bang, Bapak. Iya, balik lagi, Bang, misalnya, Bang makanan hari ini thank you banget ya. Seandainya kita bisa appreciate hal kecil itu aja. Kita cuma kadang suka minta doang, ya thank you, makan. Kepikiran di rumah utang gimana, tapi bayangin kalau misalnya kita bisa semuanya in the moment, ngomonginnya tentang syuting itu doang, emang hikmat gitu, itu kan enak. Nah, isi banget. Itu mungkin ya fully bisa kejadian gitu, dan mungkin udah ada contohnya sih, maksudnya yang menuju ke sana gitu. Penyalin cahaya, gue yakin juga film-film yang akhir-akhir ini juga banyak banget yang produksinya sangat amat baik gitu maksudnya. Sehat. Kreatifnya sehat, baik gitu. Iya. Ya, soalnya menurut gue sehat bisa aja sehat, tapi kan lagi ke mood. Enggak, gue bawa isu ya, sorry banget. Oke. Banyak banget dimanapun ngomongin tentang kekerasan seksual. Sorry gue bawa isu. Iya nggak apa-apa. Ya sehat sih sehat, makanan sehat, produksi sehat, tapi kan buat gue kitanya as a human being di dalam suatu kelompok pekerjaan gitu, kitanya juga kan harus sehat gitu maksudnya. Dan sehat tuh kan ngomonginnya tentang jadi gini, gue pernah dengar di satu produksi Teh Nia di Award Without, mereka tuh ada workshop dulu. Kekerasan seksual tuh gimana sih? Lu kayak calling cewek kayak Neng mau kemana gitu, itu bisa jadi kekerasan seksual pada saat dianya nggak nyaman. Nah kayak gitu kan maksud gue gue bukan pengen punya syutingan yang ngatur, enggak. Tapi semua orang sadar harus ngapain, kita kerja tapi bukannya stressful, ayo kita seneng-seneng. Kan cara seneng-seneng banyak, bukannya gangguin cewek. Atau cewek gangguin cowok. Gue nggak ngomongin cowok ke cewek doang ya. Cewek ke cowok juga. Gue ya gimana ya, misalnya ada satu perempuan tiba-tiba grop lu gitu, atau tiba-tiba nyium lu, gue sih bukannya seneng kalau gue ya. Iya balik lagi gitu, ini dua arah gitu maksud gue. Iya. Nah buat gue jadinya yang sehat tuh ya semuanya gitu, maksudnya kita semua udah tahu harus ngapain, tujuannya mau ngapain, bikin film, ayo kita bikin film yang baik. Nyaman bersama ya Bang, nggak nyaman satu doang gitu. Karakter juga maksud gue. Nggak bisa seenak-enaknya aja, oke gue ini karakter, gue jadi bisa gue harus ngomong ini sinter di lu kata aja ya. Gue harus orang karena mood gue lagi ke situ, lu harus bantuin gue, nggak gitu. Emang ada Bang praktek? Ada aja. Aktor yang seenak gitu. Ada lah. Ya tapi itu works di depan kamera. Tapi gua nggak mau begitu. Maksud gua, buat gua nggak mau bikin alasan supaya gua nggak berbuat baik ke orang. Bukan yang gua berarti baik. Gua pengen baik, beda. Beda iya. Gua pengen baik ya udah. Kalau misalnya emang gua bisa dibantuin ya tolong dibantu. Tapi bukan yang gua jadi
bikin space gue sendiri. Oke, ini space gue nggak ada yang boleh lewat bolak-balik gitu. Kan nggak gitu. Nggak. Baik lagi kolaborasi tadi. Kolaborasi. Di mana kolaborasinya kalau lu aja menutup diri? Iya, gue aja nutup diri. Director gitu misalnya. Misalnya gitu. Iya. Ya soalnya gue awal start tuh digituin mulu cuy. Paham. Izin bang, nggak bisa. Paham. Kenapa lu terima gue? Kan gitu. Jadi kan karena gue murah jadi diterima, ngerti nggak maksudnya? Iya. Ya, balik lagi, gue ngomongin realistis aja gitu. Paham. Ya balik lagi yang benar-benar kolaborasi tuh ya masih bukan yang nggak banyak, gue baru sedikit tahu. Yang benar-benar emang mau kolaborasi, yang benar-benar mau, ayo kita nabrakin semuanya. Iya. Tabrak ini juga bukan tabrak tuh menurut gue nggak harus pakai otot, nggak harus pakai siapa yang bener. Ayo supaya film ini jadi lebih baik gimana, bukan masalah oke ini yang paling baik nih menurut gue nih. Iya, gitu. Ya lu kalau mau kayak gitu jadi apapun yang bisa bener jadi Tuhan kali ya. Biar paling bener. Ya karena gue selama praktek ini bang, tugas-tugas ini kan gue sebelumnya bikin film pendek, bikin apa. Ya sesama teman ya, itu baru sesama temannya udah. Apalagi kayak dunia lu kan, langsung ke orang lain yang profesional. Lu pemain baru di situ. Gitu. Ya makanya ya maksud gue daripada lu goblok-goblokin emang bikin apa sih? Iya. Apakah dan lu goblokin itu jadi bagus? Iya, kan itu ngikutin. Gue nggak tahu. Tapi maksud gue juga pernah ngerasa goblok-goblokin orang dalam hati gitu. Tapi buat gue ngapain? Nggak ngebantu filmnya jadi bener juga. Bener. Kan ngebantu ego lu ya? Iya, bener. Iya, makanya ini kan balik lagi kolaborasi pada saat lu start jadi aktor yang buat gue sendiri secara pribadi gue harus kenal diri gue sendiri dulu sebelum gue bisa masuk ke karakter. Paham gak maksudnya? Jadi gue tahu limitasi gue di mana. Gue misalnya tiba-tiba gue banting ini ke sono gitu, itu kan nggak bakal ganggu acara ini kan? Iya. Ya nggak gue lakuin dong. Iya. Ya, itu kan yang obvious banget gitu, itu yang ekstrim gitu. Tapi kan ini kan hal-hal subtle kayak misalnya lu lagi nggak mau diajak ngomong, ya udah gue ngajak ngomong gitu. Iya Pak. Let's say misalnya kayak gitu. Makanya bukan masalah. Nggak, gue selalu percaya komunikasi itu penting gitu. Dan semua bisa dikomunikasiin gitu. Mungkin gue naif, tapi nggak apa-apa. Harus ada orang naif, kalau nggak semuanya pahit. Iya, bener. Karena tanpa komunikasi juga nggak akan jalan. Iya. Kan bisa ngomong baik-baik, kenapa harus kenceng? Soalnya buat gue dianjing-anjingin nggak bikin mental gue jadi. Bikin gue ngerasa tambah goblok. Setuju. Karena gue sesama teman aja, nggak jadi. Iya makanya. Gue nggak tahu, bukan makanya maksud gue. Bukan itu. Maksudnya paham gue. Maksudnya gue praktek sama temen gitu kan. Temen gue, misalnya gue salah nih, contoh ya. Temen gue ngatain tolol banget, goblok banget. Apakah jadi benar? Enggak bang. Iya makanya. Itu menurut gue benar. Walaupun sesama teman ya, belum orang lain yang nggak kenal. Gitu. Makanya itu nggak worth it. Jangan goblok-goblokin orang. Iya. Kita juga guna soalnya. Iya nggak guna. Lu juga belum tentu pinter, jadi nggak usah goblok-goblokin orang. Betul. Ya, intinya gue tuh pernah baca satu. Gue harus dari bukunya Hainim Sunim. Gue harus. Dia tuh selalu bilang kalau knowledge itu selalu pengen ngomong, tapi wisdom tuh selalu pengen denger. Jadi mendengarkan lah yang banyak. Iya. Turunin ego lah ya. Iya, gue tau bukan maksudnya lu selalu punya pilihan buat orang ini lu bilang sesuatu gitu. Ya udah menurut lu begitu. Ya nggak apa-apa. Emang kita harus aduin siapa yang paling benar. Pembuktiannya emang buat apaan? Kalau misalnya dipikirin lagi gitu kalau kita lagi nggak emosi. Buat apaan sih? Buat siapa sih? Misalnya gue bilang ini warnanya apa? Menurut lu kuning. Menurut gue hijau. Ya nggak apa-apa dong, kan menurut gue hijau. Ngerti gak sih maksud gue? Paham. Kan nggak harus benar juga. Terjadinya debat pun kan karena ego bang. Iya makanya. Makanya gue lebih suka diskusi daripada debat. Paham. Gue juga setuju sama lu. Oke bang, ini pertanyaan terakhir. Oke. Sorry banget gue bacot banget. Santai bang, aman. Lalu nggak bacot nggak jalan. Iya, parah banget ya. Iya, udah bacot kita keluar ke. Iya. Nah, nih bang, lu kan udah gabung di manajemen nih berapa lama? 8 tahun? 8 tahun? Jalan 8. Cukup lama dong. Lumayan. Lama bagi gue, menurut gue lama 8 tahun kan? Lumayan. Nah, peran manajemen ini dalam perkembangan aktor dan aktris menurut lu tuh apa sih? Manajemen aktris? Beda-beda. Gue mungkin nggak bisa ngewakilin manajemennya. Menurut pandangan. Iya, tapi gue yang terjadi antara gue dan manajer gue sebutnya Sanca aja ya, namanya Sanca. Iya. Gue sama Mas Sanca tuh gini. Dulu tuh gue start tuh nol banget, gue nggak ngerti apa-apa, tapi pada saat lu nggak ngerti apa-apa kan orang kan langsung nilainya ya lu bukan siapa-siapa juga. Gitu. Iya. Lu lewat juga nggak bakal disapa. Paham. Lu lewat juga nggak bakal Wey, nggak bakal kayak gitu, nggak bakal ada orang baru yang tiba-tiba nggak bakal hormatin lu apapun nggak? In a way gitu. Nah tapi orang ini tiba-tiba percaya gitu sama gue gitu maksudnya. Ya bahkan buat gue jadi kayak keluarga gitu maksudnya. Soalnya beda bentuknya gini. Menurut gue manajer itu ngomongin duit kan. Dan gue harus percaya dulu nih sama orangnya. Gue orang yang cukup trust issues gitu maksudnya. Dan tiba-tiba orang ini mau bantu gue. Dulu gue gini.
dulu gue dikasih fasilitas tuh buat belajar acting. Dan Mas Anca tuh dulu pernah bilang ada 3 hal yang penting supaya bisa survive di industri. 2 malah. Oh 2. Attitude sama acting. Fisik ya udah, fisik gue begini, kalau misalnya emang gue pengen lebih better ya gue rawat muka gue. Cuman gue malas ya udah, itu pilihan gue gitu maksudnya. Nah intinya adalah attitude sama acting, dan itu gue pegang sampai sekarang gitu maksudnya. Mau gue gimana pun gitu. Tadi lu ngebahas tentang Piala Citra, nggak ngefek cuy, itu cuma 1 hari. Gue dapet FFI, kelar, pulang gue kepikiran utang gue lagi. Ngerti maksudnya? Paham. Iya lu mau dimanapun, mau lu di luar juga kayak begitu maksud gue. Ya besoknya apa? Ya lu berangkat dari nol lagi gitu. Sama aja, apalagi kerja di film gitu, apalagi gue sebagai aktor gitu. Itu karakter baru. Yang kemarin gue dapet, ya udah itu di situ doang. Ini sekarang gue udah ngomongin pada saat gue project baru, ya gue harus dari nol lagi dong. Ciko tok, nggak ada title apapun. Iya. Nggak ada hubungannya gitu maksudnya. Nah balik lagi gitu maksud gue, tapi itu tetap jadi sebuah kebanggaan karena gue diapresiasi gitu. Tapi balik lagi, buat gue jadi kayak ya semua harus jadi nol lagi. Makanya kerja di film lu kira gampang. Bercanda banget. Nggak, soalnya lu harus riset terus. Kalau misalnya lu mau masih proving terus, kalau gue bisa, apa sih yang bisa? Ya lu editingnya itu buat lu sendiri. Gue nggak tahu ya maksudnya. Iya. Gue acting buat diri gue sendiri. Kepuasannya ada di gue gitu maksudnya. Bukan kepuasan gue di orang lain. Orang lain, aduh, capek cuy, lu nyari validasi dari siapa? Lagi ke tadi bang, perasaan, lu bawa perasaan, ngikut semua kan? Iya. Kalau dikerjain dengan hati kan? Iya makanya, balik lagi. Ya, tadi. Intinya kan perasaan lu main di perasaan, nggak ngincer duit awal. Iya. Nah makanya balik lagi kita harus realistis juga, harus nyari duit. That's why banyak banget. Makanya peran, ini balik lagi ke pertanyaannya, gue sambungin. Makanya peran manajer penting, karena buat gue kalau misalnya di special case-nya Mas Anca tuh bukan pengen eksploitasi gue buat nyari duit, tapi dia peduli dengan arah yang mau gue ambil. Kita tuh selalu diskusi, kayak misalnya saya habis dapat FFI atau sebelum dapat FFI gitu. Kita kayak, Cik lu tahun ini mau ngapain? Keuangan lu gimana? Enggak, soalnya jujur pada saat lu di kerjaannya di film gitu, buat gue ya, bukan film deh, gue sebagai aktor itu fluktuatif. Kalau misalnya lu bukan siapa-siapa tuh gue ngomongin follower ya, atau lu bukan someone yang powerful gitu misalnya. Iya. Soalnya emang yang lu nggak bisa menurut gue nggak bisa memungkiri bahwa lu siapa tuh meter. Ya soalnya berasa yang tadi nggak pernah nyapa gue sekarang nyapa gue. Iya. Kalau misalnya kemarin gue nggak menang FFI, gue nggak masuk nominasi, gue ada di sini gak? Ngerti gak maksud gue? Paham gue. Kan kayak gitu. Itu kan ya power itu ada beneran gitu maksud gue. Dan buat gue jadinya gimana kita bisa nggak nge-exploit itu, nggak nge-abuse itu, tapi gunain itu supaya bisa jadi pelajaran buat gue sendiri. Gitu. Oh ini apa sih? Menghandle apa ya gue bilang, ego kah? Yang apa ya bang? Jadi kan banyak orang soalnya sudah menang dikit pun, baru sekali aja menang, sombongnya tinggi gitu loh bang. Dan wajar gak sih manusia kayak gitu? Ya wajar. Dan nggak apa-apa, buat gue nggak mungkin, karena dulu tuh pas di pria gue pernah dapet suatu apresiasi gitu, terus gue langsung pernah cuy, gue ngerasa kayak misalnya gue sama lu, ini orang ngomong apaan sih, pantek, bisa begitu. Iya. Tapi dalam hati, walaupun dalam hati gitu maksud gue. Itu tapi gue langsung ketamparnya parah banget gitu. Itu bentar banget sih. Bentar banget, soalnya bukan masalah gue lebih better dari orang. Ini kan buat gue tuh seni itu nggak ada yang bagus, nggak ada yang jelek. Lu gak bakal bisa lebih better daripada orang lain. Iya. Biasa aja. Bisa betternya dari gue yang sebelumnya. Udah that's it. Oh berarti ini bener nih. Gue dapet FFI. Oh berarti mungkin Tuhan ngasih tahu gue kalau gue bisa ngejalanin ini terus-terusan. Iya. Mungkin itu gitu. Dari awal terus konsisten dan akhirnya. Ya paling itu aja. Gitu sih. Ini pertanyaan bonus bang, gue penasaran. Gue penasaran nih, sebelum berakhir. Tadi kita sempat bahas kan, ego. Gue jujur, gue sebagai orang ego gue tinggi. Ya. Kalau mungkin gue jadi lu, menang itu gue akan sombong. Bagaimana cara lu bang menurunkan ego itu, bahwa nggak ada yang bener, nggak ada yang lebih hebat, nggak ada yang lebih dari yang lain. Karena jujur gue sebagai manusia, misalkan gue jadi lu tukeran kita, gue akan sombong. Oke. Lu bagaimana menekan rasa itu? Gue pengen tahu. Ukuran tuh soalnya buat gue tuh bukan dari orang. Misalnya gini, sekarang gue dapet FFI, misalnya lu tiba-tiba mau jadi aktor, lu enggak. Emang gue lebih hebat dari lu udah ngelewatin apa aja dalam hidup lu. Yang lu lewatin emang sama apa yang gue lewatin, emang rasanya sama. Lu bisa di titik ini, lu mau belajar film, lu
sorry tadi dia latihan dulu sebelum tag ini, latihan kayak gitu, lu punya keberanian kayak gitu emang gue bisa compare. Nggak bisa cuy, kehidupan orang beda-beda, apa yang lo lewatin, apa yang lo rasain itu semuanya beda banget. Terus gue mau ngerasa betternya gimana? Kecuali kita berangkat dari orang yang sama, yang kita rasain, yang kita lewatin sama, mungkin nggak? Menurut gue nggak mungkin. Nggak mungkin. Keluarga aja beda. Kembar aja lu bilang kan sih beda. Nah terus betternya gimana? Caranya? Cara gue lebih better dari lu tuh gimana caranya gitu? Gue selalu bingung sama itu. Kenapa dulu gue ngerasa better? Soalnya gue cuma mau apresiasi. Tapi karena nggak ada orang yang apresiasi gue jadinya narik orang supaya apresiasi gue. Tapi setelah apresiasi apa sih yang gue rasain? Iya. Apa? Puas emang lu di rumah. Misalnya gue tiba-tiba ngomong, gue dapet FFV cuy. Kalau misalnya lu nggak tahu gitu. Gue menang aktor pemeran pria utama terbaik. Terus apa? Emang gunanya buat hidup lu? Emang lu mikirin, cicilan lu berhenti kan? Enggak juga. Iya. Enggak. Iya. Jadi ya balik lagi gitu buat gue. Ya ini namanya kita kerja di seni cuy. Bukannya gue seniman, bukan juga. Iya. Gue cuman orang yang kerja nyari duit, tapi kebetulan gue jatuh cinta banget sama kerjaan gue. Udah. Itu doang. Kuncinya itu ya, Bang? Itu doang gue. Kuncinya itu sih. Iya. Cara lu menekan itu berarti ya? Iya. Ya nggak usah, bukan mau proving. Iya, paham. Diubah mindsetnya berarti. Iya, nikmatin aja apa yang lu suka kan misalnya sama ini, ya udah jalanin suka. Oke. Daripada lu buktiin. Oke, Bang. Gitu. Makasih. Thank you. Oke, podcast kita berakhir. Thank you. Thank you, man. Thank you. Keren, Bang. Thank you.